Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas dongengan para habib yang memang begitu banyak dongeng-dongeng mereka. Bahkan tidak sedikit dongengan mereka ini melampaui batas, sehingga sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Terlebih mereka orang-orang yang minim pendidikan ilmu agama, maka akan sangat mudah mereka ini terpengaruh oleh dongengan-dongengan dari para habib yang seperti ini. Dan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang sangat keterlaluan. Bahkan kalimat-kalimatnya ini bisa menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka karena menuhankan selain Allah. Kita simak videonya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Tidak syak lagi kaum muslimin, ini kalimat kekufuran. Menggugurkan hadis Nabi yang sahih, riwayat Abu Daud dari jalan Barra bin Azib. Hadis yang sangat panjang yang menceritakan tentang perbedaan dicabutnya ruh antara ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Adapun ruh seorang mukmin ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuk? Ma dinuk? Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Mereka menjawab dengan tegas, "Rabbi Allah, dinil Islam, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kalau orang kafir, mereka akan menjawab semua pertanyaan malaikat dengan jawaban ha la adri, ha la adri. Itu riwayat yang sesuai dengan hadis. Dan kaum muslimin, tidak ada kecintaan yang tinggi kepada seseorang, ya, kemudian nama seseorang tersebut bisa menjadi jawaban atas pertanyaan malaikat di alam kubur. Jadi apa yang dikatakan oleh Habib tersebut itu kadzab. Apalagi nama Habib, itu kedustaan besar kaum muslimin. Yang mengucapkan pendusta. Ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apabila ada orang yang mencintai sesuatu, kemudian kecintaannya terhadap sesuatu tersebut melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ancaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatir akan rugi, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Begitu juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi
wan nasi ajmain. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, bahkan orang tuanya dan seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW mengatakan seluruh manusia tanpa terkecuali. Ini hanya Habib, la ilaha illallah. Anak Nabi saja tidak akan berani berucap seperti itu. Ya, luar biasa kedustaan Habib ini. Mending Habib ini buat agama baru sajalah daripada merusak tatanan syariat Islam yang sudah ada. Silahkan ambil itu sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai agama kalian. Ya, para sahabat, kecintaan mereka sangat luar biasa terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh malaikat, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mengatakan ketika ditanya siapa Robmu, dijawab Muhammad. Dan kita pun wajib mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita terhadap segala sesuatu. Jangankan Nabi Muhammad SAW, para sahabat saja wajib kita mencintai mereka. Mencela mereka itu kekufuran, haram hukumnya. Dan Abdullah Al-Haddad ini pasti, wallahi, tidak lebih mulia dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wallahi. Lalu dari mana bisa disebut sebagai Rob, sebagai Tuhan? Apa tidak malu dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW? Bohong ya bohong, tapi jangan sampai seperti ini. Bohong nasab saja sudah cukup. Ya, sudah cukup berat pertanggungjawabannya nanti. Jangan ditambah-tambah bohong separah ini. Ini Nabi menjelaskan pertanyaan malaikat di alam kubur berdasarkan wahyu, tapi ini Habib malah dirubah-rubah, dibuat seperti mainan tebak-tebakan, ya. Ini seperti main tebak-tebakan dengan malaikat. La ilaha illallah. Para pengikut Habib-Habib yang model seperti ini, mbok ya sadar. Akal sehatnya itu dipakai, kepalanya dipasang. Jangan diganti kepalanya menjadi kelapa. Kasihani diri. Belajar agama yang benar, belajar dengan baik, pilih guru-guru yang benar. Nabi Muhammad SAW saja tidak berani mengatakan seperti itu. Ketika dipuji, Nabi Muhammad SAW membatasi. Jangan sampai memujinya seperti orang-orang Nasrani memuji Isa binti Maryam, yang akhirnya disebut sebagai Tuhan. Dan di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Bukan Allah, bukan Tuhan. Tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad SAW itu Rob kita. Apalagi sekedar Habib. Ya, apalagi sekedar Habib. Dan terakhir, kami sampaikan bahwasanya niat kami ini bukan untuk mencela, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menyalah-nyalahkan, tapi kami meluruskan sesuatu yang memang sudah sangat keterlaluan. Dan kami tidak ridho ada makhluk yang disebut sebagai Rob, sebagai Tuhan, apapun alasannya. Karena makhluk tetaplah makhluk. Kalau ada manusia yang mengaku atau diakui sebagai nabi, itu saja sudah cukup untuk membatalkan syahadat. Apalagi manusia yang mengaku atau diakui sebagai Rob. Tentu itu adalah kesesatan yang nyata. Semoga para muhibbin, para habib tersebut diberikan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan yang seperti disampaikan oleh Habib tersebut. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.